Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak sekalian, jamaah salat subuh Masjid Baitul Mu'min yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tentunya berbahagia sekali kita pagi hari ini dengan mengucap syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat yang luar biasa berupa nikmat iman dan Islam yang masih melekat pada diri kita. Dan mudah-mudahan kita berdoa Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa berada di jalannya yang lurus. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnahnya sampai yaumil akhir. Ibu sekalian yang hormati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang pemuda yang dia ini tidak begitu terkenal di bumi, tapi sangat terkenal di langit. Istilah orang sekarang viral, tapi viralnya tidak di bumi, tapi viralnya di langit. Siapakah beliau? Siapakah pemuda ini? Dia adalah Abu Amru Uwais bin Amir bin Jasa Al-Qarni Al-Muradi Al-Yamani, atau biasa kita kenal dengan Uwais Al-Qarni. Kenapa beliau atau pemuda ini begitu terkenal di langit? Jadi viralnya itu di langit. Beliau ini adalah seorang pemuda dari keluarga yang miskin, yang sudah ditinggal oleh bapaknya. Beliau hidup bersama ibundanya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Dan pemuda ini yang merawat ibunya. Kemanapun dia, apapun permintaannya, pemuda ini berusaha untuk menuruti permintaan ibunya. Jadi beliau ini begitu berbakti sama ibunya. Jadi kemana-mana, karena ibunya ini sakit-sakitan, kemana-mana Uwais ini selalu menggendong ibunya. Hingga pada suatu ketika ibunya ini berkata pada Uwais, "Ya anakku, sebelum aku meninggalkanmu," artinya meninggal, ibu ingin diikhtiarkan untuk berangkat ibadah haji. Karena Uwais anak yang berbakti, beliau bertekad untuk membawa ibunya ini tadi yang sudah tua renta dan sakit-sakitan ini tadi untuk berangkat ibadah haji. Coba kita pikir, keluarga ini keluarga yang sangat miskin, onta nggak punya, kuda nggak punya, keledai nggak punya. Ya apa caranya berangkat ke Mekah? Beliau ini tinggalnya di Yaman, di daerah Al-Qarn, di daerah Qarn di Yaman. Jarak antara Yaman ke Mekah itu jaraknya 1119 km. Kalau jarak Jakarta sampai Banyuwangi itu hanya 1055. Jadi saya kurang berapa? Masih jauhan Yaman ke Mekah. Tidak ada kendaraan, tidak punya dia kendaraan. Mikir, Uwais Al-Qarni ini mikir, gimana caranya saya membawa ibu ini ke sana?
Akhirnya dia beli seekor anak lembu, dia buat kandang di puncak bukit. Kemudian setiap hari dia menggendong anak lembu ini dari bawah cari makan, ya, menggembalakan, kemudian dimasukkan kandang lagi di atas bukit itu. Setiap hari digendong anak lembunya. Dan ini berjalan sampai dengan 8 bulan lamanya, sampai si lembu ini tadi sudah seberat 100 kg. Berarti 1 kintal beratnya. Ya gendong. Aktivitas ini dilihat oleh orang-orang, ini Uwais ini apa gila? Masa dia gendong anak lembu dari bawah ke puncak bukit setiap hari begitu. Tapi lama-kelamaan orang tahu maksudnya. Kenapa? Dia mau melatih otot-ototnya. Untuk apa? Untuk menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah. Padahal Yaman ke Mekah itu melewati padang tandus yang sangat luas. Bayangkan. Iki nek awake dhewe kita, ya. Ibu kita minta berangkat haji, suruh gendong begitu itu. Mungkin mikir-mikir kita. So, kita gendong anak kita mungkin dari sini sampai lapangan Sekar Gadung situ mungkin ya capek. Ya. Dan akhirnya setelah 8 bulan berlalu, musim haji pun tiba, Uwais pun akhirnya membawa ibunya, menggendong dari Yaman ke Mekah untuk berangkat ibadah haji. Sampai di sana ibunya sangat bahagia sekali. Dan Uwais pun berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, berikanlah ampunan dosa pada ibuku. Terdengar oleh ibunya, kenapa engkau tidak meminta ampunan untuk dirimu? Kata Uwais, cukuplah aku memintakan ampunan dosa pada Allah SWT untuk ibu, dan cukuplah ridho ibu sehingga ibu masuk surga, dan cukuplah ridho ibu membuatku masuk surga. Gitu. Masya Allah. Beliau begitu berbaktinya kepada ibunya, kepada orang tuanya. Sedemikian hingga beliau menjadi terkenal di langit karena baktinya kepada orang tuanya. Dan itulah yang membuat Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat-sahabatnya, kepada Umar, kepada Ali, bahwa suatu ketika engkau bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, dia berasal dari Yaman, dari daerah Qarn, dari kabilah Murad, mintalah doa padanya dan mohonkan ampunan pada Allah untuk kalian. Dan Uwais Al-Qarni ini begitu cintanya kepada Rasul, ya, begitu cintanya dia kepada Rasul, sampai-sampai beliau ini pengen ketemu Nabi. Jadi Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman Nabi, tetapi tidak pernah ketemu Nabi. Maka beliau tidak digolongkan pada golongan sahabat, tetapi digolongkan pada golongan tabi'in. Memang hidupnya pada zaman Nabi, tapi tidak pernah bertemu Nabi. Saking cintanya sama Nabi, pengen ketemu sama Nabi. Suatu ketika berangkatlah dia minta izin kepada ibunya untuk berangkat ke Madinah menemui Nabi. Namun sayangnya ketika sampai di rumah Nabi, beliau tidak bertemu dengan Nabi karena Nabi sedang perang. Ketemu dengan istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi nggak ketemu sama Nabi. Akhirnya beliau segera pulang. Ya, karena pesannya ibunya kalau sudah sampai sana segera pulang karena ibunya kan sakit-sakitan. Jadi dia segera pulang. Jadi nggak pernah ketemu sama Nabi. Namun cintanya begitu luar biasa kepada Nabi. Dan kemudian Rasul pun juga tadi menyampaikan pesan kepada sahabatnya. Dan akhirnya Umar dan juga Ali, pada saat Umar menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, beliau selalu itu ketika ada rombongan ibadah haji dari Yaman itu selalu dicari Uwais ini. Beberapa kali ini tidak pernah ketemu. Sampai dengan suatu ketika ada rombongan kabilah dari Yaman, lalu ditanya oleh Umar, adakah di antara kalian yang bernama Uwais? Ya ada.
Nah, di manakah dia? Dikatakan dia sedang menjaga unta-untanya para rombongan itu tadi. Akhirnya disamperin lah ini, dicarilah ini, dan ketemu. Pada saat itu dia sedang menunaikan sholat Uwaisnya. Setelah selesai salam, Umar pun menanyakan, apakah engkau yang bernama Uwais? Gitu. Ya, Uwais. Apakah engkau berasal dari Qoren, daerah Qoren? Ya. Apakah engkau punya seorang ibu? Ya. Namun ibunya sudah meninggal. Nah, dia tidak pernah ikut bersama dengan rombongan-rombongan ibadah haji ke Mekah karena merawat ibunya tadi. Dan sekarang ibunya sudah meninggal sehingga dia bisa ikut rombongan sekarang. Dan Rasulullah pada saat berpesan itu menyampaikan, cirinya Uwais Al-Qarni dia punya tanda putih di tubuhnya. Ada beberapa sebagian riwayat menyebutkan di telapak tangannya, ada sebagian menyebutkan di punggungnya. Gitu. Tapi yang jelas ada tanda putih di dalam bagian tubuhnya, yang itu bekas penyakitnya karena dia sakit dulu waktu itu sakit kusta. Tapi Allah meninggalkan sisa bekasnya itu sehingga itulah yang menjadi ciri dari Uwais Al-Qarni tadi yang disebutkan oleh Rasulullah untuk dipesan kepada sahabatnya agar suatu ketika nanti kalau melihat itu, oh ya benar ini Uwais Al-Qarni. Dan akhirnya beliau minta doa, minta didoakan dan mintakan ampunan kepada Allah. Tapi Uwais waktu itu menolak. Masa ia pantas? Ya, gitu. Seharusnya saya yang meminta doa ya, dari Amirul Mukminin. Tapi beberapa kali Umar membujuk dan akhirnya didoakanlah. Masya Allah, ini adalah satu contoh luar biasa bahwa ketawaduan seorang Umar ya. Beliau adalah Amirul Mukminin, orang yang mulia juga, tapi diminta untuk minta doa pada seorang pemuda yang miskin, yang lusuh, dan beliau mau. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita dari seorang pemuda ini tadi yang bernama Uwais Al-Qarni tadi bisa kita ambil hikmah. Yang pertama adalah kecintaan dan berbaktinya seorang anak kepada orang tua. Ini sungguh luar biasa yang memberikan kemuliaan tersendiri kepada kita. Karena ridho Allah itu bergantung dari ridho orang tua. Oleh karena itu kita sebagai anak gitu, harus senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Harus senantiasa menyayangi mereka. Harus senantiasa melindungi mereka. Mendoakannya. Bahkan ketika orang tua kita pun sudah meninggal. Kita harus terus mendoakannya. Karena salah satu dari apa yang dibawa oleh orang tua itu adalah doa dari anak yang soleh. Oleh karena itu, mari kita terus mendoakan orang tua. Apa yang kita inginkan adalah ridhonya orang tua. Yang kedua, zuhud. Uwais ini tidak terkenal, di kalangannya itu tidak terkenal. Dia, orang tahu ya dia hanya orang miskin, nggak begitu terkenal. Tapi luar biasa. Kenapa Rasulullah menyampaikan itu pada sahabatnya? Karena beliau mendapatkan kabar itu dari malaikat Jibril. Begitu terkenalnya beliau di langit. Kecintaan beliau juga. Ya. Jadi kecintaan Uwais pada Rasul. Bagaimana dengan kita? Kita pun harus mencontoh pemuda ini. Mencintai Rasulullah. Dari Yaman ke Madinah ini enggak singkat perjalanannya. Juga enggak pendek jaraknya, jauh. Sampai Madinah enggak ketemu itu. Tapi tidak menyurutkan cintanya Uwais kepada Rasulullah. Juga sabar. Hikmahnya itu sabar. Panjenengan semuanya merawat orang tua, apalagi sudah sakit-sakitan. Itu kalau enggak dengan kesabaran, tidak mungkin kita mampu. Ada mungkin di antara kita yang orang tua kita sudah sakit, ya, sering sakit.
mungkin ada yang bersama dengan kita. Ini adalah ladang pahala untuk kita sebenarnya. Jadi bersabar merawat orang tua kita yang sakit itu adalah ladang pahala yang luar biasa untuk kita. Jangan sampai kita mengeluh. Karena orang tua kita juga pernah merawat kita dan menyayangi kita sewaktu kita masih kecil. Maka kita gak boleh mengeluh. Kalau sekarang harus merawat orang tua kita. Mungkin ada di antara kita yang orang tuanya jauh dari kita. Juga sakit-sakitan. Sering-seringlah tengok. Sering-seringlah pulang. Karena kepulangan kita itu sering diharapkan oleh orang tua kita. Jadi bersabar merawat orang tua kita ini luar biasa. Ini adalah ladang pahala. Mungkin ya berat, tapi harus kita lakukan. Inilah wujud bakti dan cinta kita pada orang tua. Bagi yang orang tuanya masih sugeng, masih ada di dunia ini. Bagi yang sudah tidak ada, doakanlah terus orang tua kita. Sebagai wujud bakti kita kepada orang tua kita. Itulah mungkin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu pesan yang luar biasa dari cerita seorang pemuda Abu Amru Uwais bin Amr bin Jaza Al-Qarni Al-Muradi Al-Yamani yang sungguh luar biasa. Kalau sekarang kita sebutnya waliullah. Beliau tidak begitu terkenal di bumi, tapi luar biasa terkenal di langit. Mudah-mudahan sekilas cerita ini menjadi manfaat pada kita semuanya, mengingatkan kita akan bakti kita pada orang tua, mengingatkan kita untuk selalu mencintai Rasulullah SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup untuk kultum pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.